kereta cepat Wush. Di satu sisi, ini adalah simbol kemajuan, lompatan ke masa depan. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang utang raksasa yang bisa jadi beban seluruh negeri. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kontroversi di balik proyek mega ini. Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang menanggung risikonya? Oke, kita langsung ke intinya ya. Gampangnya gini, ada sekelompok orang di koridor Jakarta-Bandung yang bisa menikmati kenyamanan super canggih ini. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pada akhirnya harus ikut menanggung beban finansialnya? Inilah jantung permasalahannya. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan telusuri bareng-bareng. Mulai dari janji-janji manisnya di awal, lalu kita lihat siapa sih sebenarnya penumpangnya, kita hitung-hitungan soal tagihan miliaran dolarnya, bongkar potensi utang tersembunyi negara, sampai nanti kita tiba di satu pertanyaan akhir yang paling krusial. Oke, bagian pertama. Mari kita ingat-ingat lagi, apa sih janji awal dari Wush ini? Katanya, ini bakal jadi sebuah lompatan besar yang mengubah wajah transportasi di Indonesia. Janji utamanya? Tentu saja, kecepatan. Bayangin, perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya makan waktu berjam-jam macet-macetan, sekarang bisa ditembus cuma dalam 45 menit. Itu kira-kira sama kayak nonton satu episode serial favorit kamu. Cepat banget kan? Nah, dengan kemudahan yang luar biasa ini, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa sebenarnya yang naik kereta ini? Dan ternyata, peminatnya emang banyak. Sejak diluncurkan, kereta ini udah melayani jutaan penumpang. Ini bukti kalau ada permintaan yang nyata untuk perjalanan super cepat kayak gini. Tapi, disinilah realitas mulai berbicara. Walaupun angkanya terus naik, jumlah penumpang harian itu ternyata masih di bawah target awal, yaitu 30.000 orang per hari. Kenapa ini penting? Ya karena jumlah penumpang ini yang nentuin apakah proyek ini bisa balik modal atau malah terus merugi. Terus, siapa aja sih mereka ini? Kalau kita lihat datanya, profilnya cukup spesifik. Mayoritas itu wisatawan domestik dan pebisnis. Jadi, ini bukan transportasi massal buat semua kalangan ya. Lebih kayak pilihan gaya hidup premium buat kaum urban yang sering bolak-balik Jakarta-Bandung. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif, duit. Mari kita beralih ke biayanya dan lihat gimana ini semua bisa jadi kontroversi besar. Dan biayanya, wow, nggak main-main. Proyek ini ternyata bengkak lebih dari 1 miliar dolar dari perkiraan awal. Penyebab utamanya, macam-macam, mulai dari masalah pembebasan lahan sampai biaya konstruksi yang melonjak. Disinilah letak drama utamanya. Coba kita ingat lagi. Janji awalnya kan proyek ini murni kali bisnis to bisnis. Nggak ada jaminan pemerintah, dan yang paling penting, nggak akan pakai uang APBN sepeser pun. Nah, janji manis itu sekarang dihadapkan dengan kenyataan biaya yang bengkak gila-gilaan. Jadi, kalau APBN katanya nggak akan dipakai, gimana ceritanya risiko finansial proyek ini jadi urusan seluruh bangsa? Jawabannya ada di struktur kepemilikan ini. Kuncinya di sini nih. Konsorsium BUMN Indonesia, perusahaan-perusahaan milik negara kita, itu megang 60% saham. Artinya apa? Ya artinya, mayoritas kepemilikan juga berarti mayoritas risiko finansialnya ada di pundak kita semua lewat BUMN. Slide ini nunjukin efek domino yang krusial. Jadi kalau KCIC rugi, kerugiannya itu nggak berhenti di situ. Kerugiannya naik ke konsorsium BUMN. Dan puncaknya, pemerintah terpaksa turun tangan, nyuntikin dana negara buat nyelamatin BUMN-nya. Ironisnya, ini adalah uang negara yang dulunya dijanjikan nggak akan pernah dipakai buat proyek ini. Nah, dalam istilah keuangan, ini namanya kewajiban kontingensi. Biar gampang, anggap aja kayak gini. Negara itu secara nggak langsung jadi penjamin utangnya. Jadi kalau BUMN yang nanggung utang ini sampai nggak bisa bayar, ya ujung-ujungnya negara lah yang harus turun tangan. Ini semacam utang siluman. Nggak kelihatan di neraca negara, tapi risikonya nyata banget. Semua ini membawa kita kembali ke perdebatan dasarnya, soal keadilan proyek ini dan apa artinya bagi masa depan Indonesia. Pemerintah emang berkali-kali bilang kalau APBN nggak akan dipakai buat bayar utang Wush secara langsung. Tapi, jangan lupa, suntikan modal ke BUMN buat nutupin kerugiannya itu kan pada akhirnya datang dari kas negara juga. Jadi, resikonya ya tetap ada, cuma lewat pintu belakang aja. Nah, inilah inti dilemanya. Di satu sisi, ada sebuah kemewahan modern yang manfaatnya cuma dirasain di satu rute pendek, Jakarta-Bandung. Tapi di sisi lain, risiko finansialnya ditanggung oleh aset-aset BUMN yang notabene adalah kekayaan seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Adil nggak tuh?
Jadi pertanyaannya kembali lagi ke kita semua. Apakah Wush ini sebuah model pembangunan masa depan yang harus kita tiru? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peringatan mahal tentang prioritas nasional dan rasa keadilan? Dan yang paling penting, kemajuan itu untuk siapa dan siapa yang semestinya membayar harganya?